Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Desti Fatin Fauziah SPD MPD serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk membawakan sebuah pidato yang bertemakan pentingnya kesehatan mental bagi generasi muda. Apa sih kesehatan mental itu? Pengertian sehat sendiri itu adalah sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang lengkap, sejahtera, dan tidak semata-mata karena tidak adanya penyakit atau kelemahan. Dan mental adalah hal-hal yang berkaitan dengan batin dan watak manusia. Dengan kata lain, kesehatan mental adalah kondisi ketika batin dan watak manusia dalam keadaan normal, tentram, dan tenang, sehingga dapat menjalankan aktivitas dan menikmati kehidupan sehari-hari dengan baik. Oleh karena itu, tentu saja mental merupakan salah satu bagian penting dalam hidup manusia yang perlu dijaga kesehatannya. Namun sayangnya, hingga saat ini masalah kesehatan mental masih disepelekan dan belum diberikan perhatian khusus oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh masih adanya stigma mengenai gangguan mental yang seringkali dikaitkan dengan hal-hal negatif, terutama dengan kata gila. Kurangnya pengetahuan mengenai kesehatan mental membuat masyarakat menyepelekan kondisi mental itu sendiri. Terlebih sekarang ini banyak generasi muda usia sekitar 17-20 tahun yang sedikit terganggu mentalnya. Kenapa? Karena pada usia tersebut emosi dan mental suatu individu masih mencari jati diri. Suatu obstacle atau rintangan mental yang terlalu berat dapat mengganggu perkembangan emosional individu tersebut, dan bahkan dapat meninggalkan kesan yang akan membekas dan berpotensi menjadi trauma bagi individu dalam lingkup usia tersebut. Ibu dan teman-teman yang saya hormati, bagi saya penting untuk suatu pemerintah memberikan perhatian lebih pada kesehatan mental, khususnya pada generasi muda. Hal ini dapat dilihat dari hasil Kementerian Kesehatan pada riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2018, di mana ditemukan kenaikan sekitar 50% dari hasil sebelumnya, yaitu Riskesdas tahun 2013, terkait dengan masyarakat di bawah usia 19 tahun yang menunjukkan prevalensi depresi. Data tersebut menunjukkan ketidaksiapan pemerintah dalam menanggapi dan menanggulangi masalah kesehatan mental, terutama pada generasi muda. Jumlah individu yang membutuhkan pertolongan mental terus bertambah, namun indikasi pemerintah akan menganggap serius masalah ini belum kunjung membaik, yang berakibatkan hal ini akan menjadi bumerang untuk negara Indonesia sendiri. Ibu dan teman-teman yang saya hormati, sebenarnya apa saja yang dapat kita lakukan sebagai masyarakat untuk membantu problematika ini? Konsep utama yang menjadi kunci dari menanggulangi masalah kesehatan mental adalah membuat lingkungan di mana generasi muda tumbuh dan berkembang di lingkungan yang nyaman untuk mereka bereksplorasi. Yang membuat mereka nyaman bukan berarti sekitar mereka harus mewah dan bagus, namun individu yang masih muda harus diberikan ruang baik secara fisik dan mental untuk mengenali diri mereka masing-masing, serta untuk mengeksplor apa bakat dan minat mereka. Konsep komplementer dari yang sebelumnya adalah dengan memberikan individu muda ruang untuk bercerita dengan kita sebagai pendengarnya. Dengan begitu,
Mereka tidak akan segan untuk meminta bantuan ketika mereka mengalami masalah, baik itu masalah eksternal maupun masalah internal yang ada dalam diri. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua dapat membantu membentuk para generasi muda dengan mental yang sehat, jujur, serta beriman. Suka atau tidak, generasi muda lah yang akan menjadi tulang punggung Indonesia di masa mendatang. Maka dari itu diperlukan kita berkontribusi untuk membantu membimbing generasi muda Indonesia. Semoga ada manfaat dan ilmu yang terselip dan mampu dipahami oleh teman-teman sekalian dalam pidato singkat saya ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.